Pernikahan yang tak diinginkan. Bab. Davian langsung mengikatkan kain itu ke matanya sambil berseru dengan nada menggoda, "Tapi serius nanya nih, Bang. Kita gak mau dijual rame-rame ke sindikat perdagangan manusia internasional, kan?" Din hanya menggeleng sambil tertawa. "Kalaupun iya, kamu kayaknya gak laku, Dek." "Tersinggung aku, Bang. Aku ini primadona Timur Tengah. Kalau aku dilelang, yang nawar bisa rebutan. Makanya kamu takut." Alina tertawa kecil mendengar omongan omnya, lalu bertepuk tangan. Sementara itu, Din menoleh ke Azarin, melihat ibunya membantu Azarin mengingatkan kain penutup mata. "Tenang ya, sayang. Sebentar lagi kamu akan tahu semua alasannya," ujar Din penuh makna. Azarin pun hanya mengangguk pelan, matanya kini benar-benar tertutup. Bukan hanya matanya saja, melainkan mata semua orang di mobil kecuali Alina yang belum paham apapun. Mobil pun kembali melaju dengan kecepatan sedang, hingga tak berselang lama mobil Din akhirnya memasuki sebuah hotel yang telah dia minta sahabatnya atur sebuah acara kejutan kali ini. Alina pun sontak menatap kagum pada lobi hotel yang sudah berjajar rapi menyambut kedatangannya. 22. Hingga bibir mungilnya nyaris bersuara, tetapi Din refleks menutup bibirnya sendiri sebagai kode agar Alina tidak membuka suara. Alina yang paham pun, langsung mengangguk antusias dan menggemaskan. Begitu mobil perlahan berhenti di sisi bangunan mewah nan megah yang dikelilingi taman dengan pencahayaan hangat dan taburan kelopak bunga di jalur masuknya, Din langsung turun dengan langkah pasti. Angin sore yang menggoda menyibak jasnya, namun tak mengalihkan fokusnya sedikitpun. Dengan penuh hati-hati, dia membuka pintu belakang, mengulurkan tangan untuk mengangkat Alina terlebih dahulu. "Ayo, Putri Ayah," bisiknya lembut sambil mencium kening gadis kecil itu. Alina mengangguk riang, matanya berkilat penasaran. Lalu, Din beralih ke sisi lainnya, membuka pintu tempat Azarin duduk. Tangannya menyentuh tangan istrinya dengan lembut. "Hati-hati, sayang," ucapnya. Dia menggenggam tangan Azarin erat, menuntunnya turun seperti seorang pangeran yang mempersembahkan dunia kepada ratunya. Azarin melangkah ragu, matanya masih tertutup kain. Tak ada ketakutan, hanya rasa penasaran yang mengendap dalam dada. Di belakang mereka, beberapa petugas hotel sudah bersiap. Seorang wanita dengan senyum ramah menuntun Bu Mahira yang tampak anggun, sementara Davian dengan gayanya yang santai dan tengil dituntun oleh petugas pria yang tampaknya cukup kesulitan menyesuaikan langkah dengan gaya jalan sang tamu satu itu. "Hei, Bang Din," seru Davian sambil berjalan dengan mata tertutup. "Jangan bilang ini kejutan romantis yang berujung kita dijual di pasar malam. Aku belum siap kehilangan kebebasan, apalagi masih jomblo." Din tertawa pelan, tetapi tak menjawab. Dia hanya mengangguk kecil, menyodorkan penutup mata pada Davian yang disambut dengan gerutuan. "Yakin, Bang?" Alina doang yang gak ditutup matanya. "Cuma dia yang bisa lihat kemana kita dibawa." Wah, jangan-jangan Alina mata-mata utama di operasi rahasia ini. Celetuk Davian lagi. Suasana menjadi sedikit hangat karena kelakar adik bungsunya itu, meski ketegangan tetap terasa menggantung di udara. Aroma melati dan mawar segar menyambut langkah mereka begitu memasuki bangunan. Karpet yang empuk dan harum di bawah kaki terasa seperti jalanan di negeri dongeng. Cahaya remang nan lembut menyapu wajah-wajah penuh tanya. Azarin menggenggam lengan Din lebih erat. Dia bisa merasakan degup jantung suaminya yang tak kalah cepat dari miliknya. "Mas, kita di mana?" tanyanya pelan. Din hanya tersenyum, membisikkan, "Sabar, sayang. Sedikit lagi." Begitu pintu ballroom perlahan dibuka,
semburat cahaya temaram menyambut dengan kehangatan yang memeluk. Dari langit-langit menjuntai kilauan kristal chandelier seperti gugusan bintang yang diturunkan dari langit malam, memantulkan cahaya keemasan yang menari di dinding-dinding marmer berornamen klasik. Aroma bunga mawar dan lili yang disusun rapi di setiap sudut ruangan membaur sempurna dengan harum lembut lilin aroma terapi yang berpendar dari lentera kaca bening. Jalan utama menuju tengah ruangan dibentangkan permadani beludrum merah tua, dihiasi kelopak bunga segar yang tersebar seolah baru saja dijatuhkan tangan langit. Langit-langit ruangan dihiasi kain lembut menjuntai seperti tirai awan, dengan warna krem keemasan yang memancarkan kelembutan. Di sisi kanan dan kiri, meja-meja bundar dibalut linen putih gading, dengan centerpiece bunga mawar putih dan babis breat yang mengambang dalam vas kristal bening. Musik piano mengalun pelan dari panggung kecil di ujung ruangan, nada-nadanya menyusup lembut ke 23 dada, menciptakan suasana hangat dan intim. Lampu-lampu kecil bergantung bekerlap-kerlip bagai kunang-kunang yang sengaja ditangkap dan dibebaskan dalam kaca. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar mungil yang dihias elegan dengan tirai tipis, rangkaian bunga melingkar, dan lentera gantung yang memancarkan cahaya lembut keemasan. Tepat di bawahnya, sebuah meja panjang tersusun rapi, di atasnya tergelar kotak kecil berwarna biru safir, dikelilingi kelopak mawar merah yang disusun membentuk hati. Ruangan ini seperti dongeng yang disulap nyata, yang membuat Din terperangah, seolah kehilangan kata pada sang sahabat yang sudah meluangkan waktunya. "Kita sudah sampai, sayang," bisik Din lembut. Namun Din tetap melarang siapapun untuk membuka penutup mata sampai dia mendapatkan aba-aba dari tim penyelenggara. Setelah isyarat pelan diberikan oleh tim penyelenggara, Din mengangguk kecil. Dengan kedua tangannya yang hangat, dia perlahan membuka kain penutup mata Azarin. Di saat yang sama, petugas hotel dengan cekatan membantu melepas penutup mata Davian dan Bu Mahira. Namun begitu kain terbuka, yang mereka temukan hanyalah kegelapan yang membungkus ruangan. Refleks, Azarin memeluk erat lengan Din, napasnya tertahan karena ketegangan yang tiba-tiba menerayap. "Bang, kok gelap?" Suara Davian terdengar di tengah hening yang mencekam. "Abang gak lagi jebak kita semua, kan?" Din tak langsung menjawab. Senyumnya samar, misterius, nyaris tak terlihat dalam gelap. Azarin pun ikut berbisik, nyaris tak terdengar. "Mas, ini kenapa? Kok gelap banget?" "Yang gelap tak selalu buruk, sayang." Din tersenyum, sambil mengusap tangan Azarin di lengannya. Dan seolah menjawab ketegangan yang melingkupi ruangan, satu demi satu lampu mulai menyala. Pelan, seperti bintang-bintang kecil yang bermunculan di langit malam. Cahaya temaram itu menyapu ruangan perlahan, membentuk siluet keindahan yang menakjubkan, hingga akhirnya seluruh ruangan tersinari dalam cahaya hangat. Azarin, Bu Mahira, dan Davian nyaris menahan napas. Mata mereka membelalak, terpaku pada keindahan luar biasa yang membentang di depan mereka. Ruangan dengan interior elegan, dihiasi taburan kelopak bunga, tirai sutra yang bergelombang lembut, serta cahaya lilin yang tampak menari di atas meja-meja kristal. Azarin diam cukup lama, matanya menyapu sekeliling dengan penuh kekaguman, hingga akhirnya dia menoleh pada Din dan bertanya lirih. "Ini acara apa, Mas?" Din hanya tersenyum, matanya tak lepas dari wajah perempuan yang dicintainya itu. "Ini acara untukmu." Refleks Azarin mengerutkan kening. "Untukku? Memangnya kenapa? Aku gak lagi ulang tahun, Mas, dan gak ada juga hari spesial yang bikin aku pantas dapat semua ini." Din tertawa kecil, lembut, sebelum menatap Azarin begitu dalam, seperti ingin menanamkan jawaban langsung. "Nanti kamu akan tahu, kenapa kamu pantas mendapatkan ini semua."
Azarin masih menatap Din dengan kebingungan yang lembut, namun matanya sudah mulai dipenuhi rasa hangat, semacam rasa yang tak bisa dijelaskan. Dia memilih diam, membiarkan detak jantungnya menyelimuti. Langkah mereka diarahkan dengan lembut. Azarin, Bu Mahira, dan Davian pun kini duduk di barisan kursi paling depan, disusun rapi menghadap ke panggung yang masih dibalut cahaya temaram. Namun ada hal yang 24 membuat dahi Azarin berkerut. Ruangan ini kosong. Tak ada tamu lain, hanya mereka. Tak ada riuh, tak ada sorot kamera, hanya suara pelan musik instrumental yang mengalun di latar, menambah nuansa misterius yang menggantung di udara. Acara apa sebenarnya ini? Pikir Azarin sambil menghela napas perlahan, menahan dorongan untuk bertanya langsung. Dia memilih menatap ke depan, ke arah panggung, mencoba menikmati alur yang mulai dibangun pelan-pelan oleh pembawa acara yang kini berdiri di tengah cahaya spotlight. Para hadirin kami hormati, mari kita sambut seseorang yang malam ini akan berbicara bukan hanya dari panggung, tetapi dari lubuk hatinya. Inilah dia, Din Argatama. Tepukan tangan pun menggema, datang dari para panitia dan sahabat Din yang kini duduk di salah satu meja bersama istri. Din melangkah naik ke panggung, langkahnya tenang namun tegas. Senyum kecil menghiasi wajahnya, namun dari sorot matanya jelas terpancar ketegangan yang berlapis-lapis. Seorang panitia menyerahkan mikrofon ke tangannya. Lampu sorot kini hanya tertuju pada Din. Suasana ruangan menegang, semua seolah menahan napas. Pembawa acara kembali berbicara, suaranya mengalir ringan namun penuh antusias. Pak Din, boleh kami tahu, mengapa Anda membuat acara ini? Din tidak langsung menjawab. Dia justru menoleh ke arah kursi penonton, tepat menatap mata Azarin. Senyum itu, hangat, tulus, namun juga menyimpan sesuatu yang dalam. Seolah kata-kata yang akan keluar darinya telah menunggu lama untuk diucapkan. Karena, ucapnya pelan, wanitaku yang duduk di sana berhak mendapatkan ini. Azarin membeku, matanya membulat pelan, dada terasa sesak oleh rasa yang sulit didefinisikan. Dia sebenarnya sudah lebih dulu memberikan kejutan untukku, hanya saja istriku tidak sadar, kejutan itu datang dari dirinya sendiri. Jika malam ini terlihat megah, mewah, dan luar biasa, maka percayalah kejutan darinya jauh lebih mengejutkan. Sesuatu yang tidak bisa dibeli, hanya bisa dirasakan. Pembawa acara tersenyum, jelas tersentuh oleh kata-kata itu. Sementara Azarin menoleh cepat ke arah Bu Mahira dan Davian, tatapannya penuh tanya. Apa maksudnya? Bisiknya lirih. Davian pun tak kalah penasaran, dia menatap kakak ipar yang duduk di samping ibunya. Mbak Asa, kejutan apa sih? Aku aja bingung, loh. Azarin hanya mengangkat pundaknya, sorot matanya jelas terpancar kebingungan. Gak tahu, Dav, beneran gak tahu. Davian mendecak pelan. Bang Din ngasih kejutan buat Mbak Asa, sementara Mbak Asa juga punya kejutan yang cuma abang yang tahu. Lah, Mbak Asa sendiri gak tahu, rumah tangga kalian itu seperti teka-teki silang apa gimana, sih? Azarin nyaris tertawa, tetapi hanya bisa menahan senyum di balik cadarnya. Dia sendiri bingung, dan memilih kembali fokus ke panggung, ke arah Din yang kini masih berdiri dengan tenang. Lalu, suara pembawa acara kembali terdengar. Dan satu pertanyaan terakhir, Pak Din, seberapa besar cinta Anda pada istri Anda? Din terdiam sejenak. Mikrofon di tangannya nyaris tak bergerak. Matanya menatap jauh, lalu kembali berlabuh pada Azarin. Napasnya ditarik pelan sebelum akhirnya dia menjawab. Kalau cinta bisa diukur, mungkin aku akan mencintainya sampai ujung waktu, tapi karena cinta tak punya satuan, maka aku hanya bisa bilang, cintaku padanya adalah doa yang tak pernah selesai.
Dia hadir di setiap 25 langkahku, bahkan saat aku sendiri belum tahu arah pulang. Ruangan kembali hening dari suara-suara manusia, hanya alunan musik lembut yang selalu berbunyi. Dan di kursinya, Azarin nyaris tak bisa berkedip, ada genangan bening di matanya, yang dia sembunyikan di balik senyum kecil yang perlahan muncul di balik cadar. Din turun dari panggung dengan langkah ringan, seperti beban yang perlahan lepas dari dadanya. Wajahnya masih menyimpan senyum yang sulit diartikan. Begitu kembali duduk di sebelah Azarin, Din langsung memegang tangan istrinya dengan lembut. Jarak mereka begitu dekat, tetapi hati Azarin terasa jauh terombang-ambing oleh pertanyaan yang tak kunjung mendapatkan jawaban. Dia menoleh pelan, hendak membuka suara, tetapi kalah cepat oleh suara Davian yang langsung menyerang dengan penasaran membuncah. "Bang, ayo dong, ini semua maksudnya apa sih? Jangan gantung gini, bikin kepalaku muter-muter." Din melirik adiknya yang duduk di depannya, sambil menahan tawa kecil. "Sebentar lagi kamu akan tahu." Davian mengerutkan kening, matanya menatap tajam, setengah sebal, setengah penasaran. "Bang, demi apa? Ini kayak drama Korea episode terakhir tapi belum tayang." Mbak Aza juga bingung, "Lihat tuh." Din hanya tertawa kecil, lalu mengeratkan genggamannya, menatap ke depan dengan tatapan yang tak terbaca seperti tengah menunggu sesuatu. Sesuatu yang besar. Lampu ruangan meredup pelan, nyaris seperti malam yang hendak melahirkan pagi. Layar lebar perlahan menyala, lalu mulai memutar sebuah video tanpa kata pengantar, tanpa suara, hanya musik lembut mengalun seperti bisikan kenangan. Tampilan pertama di layar adalah Burj Khalifa yang menjulang megah. Di antara keramaian yang terekam, ada dua sosok yang tak asing, Azarin dan Din, berdiri tak saling berdekatan, tak pula berbicara langsung. Namun, dalam diam yang direkam kamera, terlihat jelas tatapan Din. Tatapan yang penuh makna, penuh perasaan yang dipendam begitu dalam, seolah hanya mata yang mampu menyampaikan isi hati yang tak terucapkan. Tak ada adegan romantis, tak ada pelukan atau genggaman tangan, hanya sorot mata. Namun, justru disitulah letak kehangatannya. Video berganti, berpindah ke momen saat umrah pertama mereka. Waktu itu mereka belum menikah. Namun dari tayangan itu, tampak bagaimana Din menatap Azarin dengan cinta yang nyaris meluap. Tatapan yang diam-diam menyentuh, bahkan ketika tak satu pun kata diucapkan. Azarin menatap layar itu dengan mata membulat, bibirnya terkatup rapat. Dia bahkan tak menyadari, betapa banyak momen dirinya direkam tanpa sepengetahuan. Lalu berganti lagi. Kini adegan ijab kabul di Mekah. Doa yang menggema, genggaman tangan yang erat, dan air mata haru yang jatuh tanpa ditahan. Azarin mengusap ujung matanya tanpa sadar. Jantungnya berdetak pelan, seolah mengikuti alur cerita dari kehidupannya sendiri yang kini diputar seperti film. Tak berhenti di situ perjalanan mereka berlanjut ke Madinah. Potongan-potongan video menampilkan senyum, lelah, canda kecil, dan sesekali tatapan Din dari belakang kamera yang seolah tak pernah berpaling darinya. Waktu bergulir. Sudah hampir 30 menit video itu memutar kisah yang terasa seperti mimpi. Ruangan senyap, seolah semua telah tersihir oleh kenangan. Bahkan detak jam pun terasa malu untuk bersuara. Tiba-tiba, layar menampilkan suasana rumah sakit, beberapa hari yang lalu. 26. Azarin nyaris menahan napas. Tampak dirinya dibawa masuk ke IGD. Wajahnya pucat, tubuhnya lunglai. Tapi yang paling menyesakkan adalah adegan berikutnya, Din tersungkur di lantai ruang tunggu. Menangis. Lalu bersujud syukur dengan tubuh bergetar. Namun tak ada penjelasan, tak ada suara.
Hanya emosi yang menyesap dari gambar demi gambar. Video berhenti. Layarnya gelap. Seisi ruangan tetap hening, seolah semua menunggu jawaban dari pertanyaan yang menggantung, mengapa Din sampai bersujud.